di rumah. Nah, senang sekali ya bisa kembali bertemu dengan Lose Sony dan Lose Kingking. Lose Kingking. Lose Sony ini mau tanya, katanya banyak orang kalau di rumah aja itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, benar nggak Lose ya? Tentu tidak, Lose Sony. Walaupun kita di rumah aja nih, kita bisa melakukan banyak hal. Contohnya bermain, berolahraga, membantu orang tua, dan tentunya berdoa dan membaca Alkitab, Lose. Wow, banyak sekali yang bisa kita lakukan ya di rumah. Nah, kita harusnya bersyukur adik-adik karena Tuhan Yesus masih baik sama kita masih bisa melakukan banyak hal. Nah, mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Ibadah hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah memberi kami waktu untuk beribadah. Sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lose Sony. Ya, Lose Kingking. Lose Sony pernah nggak nurut sama orang tua? Kalau jujur sih pernah Lose. Kalau nggak sesuai keinginan hatinya Lose Sony nggak pernah nurut sih. Nggak boleh Lose Sony. Oh. Soalnya apa yang orang tua kita lakukan pada kita itu baik. Oh. Sama seperti Tuhan Yesus buat bagi kita itu juga baik. Oh iya Lose. Waduh Lose Sony salah nih. Nah, jadi kira-kira mau tahu nggak apa saja perbuatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan? Nah, kalau mau tahu, yuk kita sama-sama pujikan Stop, Ku Mau Katakan. Undang untuk bangkit berdiri. Nah, kita akan sama-sama mengakui iman kita. Mari dengan sikap yang hormat kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya ke
Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, persilakan untuk duduk kembali. Nah, meskipun kita di rumah saja, tetapi kita tetap bisa memberikan persembahan. Caranya adalah dengan mentransfer dengan dibantu oleh papa atau mama ke nomor rekening gereja yang telah disediakan. Atau adik-adik bisa juga menyimpan uang persembahan di rumah, dan saat ibadah tatap muka nanti bisa diberikan ke saudara-saudaranya. Dan untuk mengiringi persembahan kali ini, mari kita pujikan Berilah yang Baik. Persembahan, mari kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa beribadah walaupun di rumah saja melalui video ini. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami yang terbaik. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini berguna untuk kegiatan di gereja ataupun kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lesa Kinkin, sebentar lagi kita mau ngapain ya Lesa ya? Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh, berarti kita harus mempersiapkan diri kita nih sebentar lagi ya Dede. Persiapkan Alkitabnya, persiapkan hati kalian dan juga pikiran kalian. Yuk kita sama-sama mempersiapkan diri kita dengan menyanyikan pujian Burung Pipit.
Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan buku mingguannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami masih boleh untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukannya di kehidupan kami nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik ingat nggak pelajaran tentang minggu lalu? Ya, tentang seorang anak yang bernama Musa yang diselamatkan oleh Allah. Nah, Allah punya rencana yang besar buat Musa yang akan kita bahas hari ini. Kita buka Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Musa, Musa, aku telah mendengar seruan umatku di Mesir. Mereka sangat kesusahan. Nah, tugasmu, bawalah umatku itu keluar dari Mesir. Aku akan menyertai engkau. Nah, Musa yang taat kepada Allah pergi ke tempat dia dibesarkan, yaitu di Mesir. Dan dia berbicara kepada Raja Firaun, Raja, biarkanlah umat Allah itu keluar. Tapi raja itu sangat jahat dan kejam. Dia berkata, tidak, aku tidak akan membiarkan umat Allah itu pergi dari sini. Mereka harus bekerja untukku. Namun Tuhan menunjukkan betapa hebat dan berkuasanya dia kepada Raja Firaun, sehingga Raja Firaun ini berubah pikiran dan berkata, ya sudah, pergilah dari sini. Segera bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Aduh, panasnya dunia ini. Ya ampun, panas sekali. Astaga. Loh, itu kan temanku. Hai, panas banget ya. Aku nggak punya payung di rumah. Oh, kamu gak bawa payung? Ya udah, sama aku aja ya. Gak apa-apa kok. Wah, beneran nggak apa-apa. Makasih ya. Wah, akhirnya aku tidak kepanasan lagi. Terima kasih temanku. Di Alkitab juga ada loh cerita yang mirip seperti ilustrasi tadi. Dengarkan baik-baik ya. Nah, adik-adik, bangsa Israel ini melewati padang gurun. Coba lihat, udara di padang gurun ini sangat panas. Kalau kita kepanasan di luar ruangan, kita punya payung, kita punya topi, dan kita punya jaket. Kalau kita kepanasan di dalam ruangan, kita bisa kipas-kipas, ada AC. Ditambah lagi, orang Israel ini harus berjalan setiap hari. Tapi Tuhan menunjukkan penyertaannya kepada bangsa Israel. Dengan apa?
dengan tiang awan di waktu siang hari dan tiang api di waktu malam hari. Ketika tiang awan dan tiang api ini bergerak, bangsa Israel ini ikut bergerak. Ketika tiang awan dan tiang api ini berhenti, bangsa Israel juga ikut berhenti. Nah, di suatu sore mereka sedang berkemah nih di dekat laut yang namanya Laut Tiberau atau Laut Merah. Tapi di kejauhan mereka melihat, wah, ada Raja Firaun dan tentara-tentaranya. Tidak, pasti mereka datang mau balas dendam dan membawa bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Lalu mereka berseru kepada Musa, harusnya kita tetap tinggal di Mesir. Lihat, Raja Firaun dan tentara-tentaranya datang untuk menangkap kita. Tapi Musa berkata, jangan takut. Tuhan akan memelihara kalian, akan menyertai kalian. Jangan takut, tenanglah. Tapi gimana ya caranya bangsa Israel ini dapat meloloskan diri dari keadaan itu? Sementara mereka ini sudah terjebak. Tapi adik-adik, sesuatu yang luar biasa terjadi. Musa berdiri di dataran yang lebih tinggi dan merentangkan kedua tangannya. Seketika itu juga Laut Tiberau ini membelah jadi dua. Di tengahnya ada dataran kering, ada tanah yang kering. Temboknya terbuat dari air, dan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut itu, di tanah yang kering tadi. Berjalan dan sampailah di seberang laut. Ketika bangsa Israel sampai di seberang laut, tidak ada satu orang pun yang badannya basah terkena air. Tapi apa? Raja dan tentara-tentaranya itu juga ikut mengejar adik-adik, ikut mengejar dan sudah sampai di tengah-tengah laut tadi. Segera Musa naik ke dataran tinggi lagi dan merentangkan kedua tangannya lagi. Seketika itu juga temboknya tadi hancur adik-adik. Raja dan tentara-tentaranya tadi tenggelam dan mati adik-adik. Sementara umat Allah yaitu bangsa Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Firaun dan tentara-tentaranya. Bangsa Israel sangat bersyukur dan bersukacita. Mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan dan menari kegirangan. Wah adik-adik, Tuhan kita ini hebat dan bisa diandalkan ya. Dalam kondisi apapun, Tuhan menyelamatkan kita dengan caranya yang hebat dan ajaib. Tuhan Yesus sendiri yang mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang sangat besar. Nah, cerita hari ini sudah selesai. Silakan adik-adik mengambil catatan mingguannya, mencatat catatan mingguan, dan menghafal ayat hafalan. Papa mama di rumah boleh membantu adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalannya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Kau telah menyelamatkan kami dari hukuman dosa yang sangat besar Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah, adik-adik kan sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita pujikan terima kasih Tuhan.
adik-adik kita bersama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi jangan lupa ya untuk menjalankan firman Tuhan, juga jaga kesehatan dan jangan lupa juga untuk ikut kuis-kuis. sampai jumpa.